Pukul 3:11 dini hari ini, Bapak Lin bercerita melalui si Bodi. Si Bodi adalah gembala. Juga penyelamatnya. Ia mengatakan saudara si Bodi adalah gembala. Dan juga seorang penyelamat. Artinya, selain sebagai gembala, dia juga berperan sebagai penebus. Sementara itu, sang gembala adalah orang yang menggembalakan saudara-saudara seiman. Dia kemudian menjelaskan kebenaran kepada saudara-saudara. Dan menggembalakan mereka. Agar saudara-saudara memperoleh kehidupan kekal. Agar kehidupan itu semakin panjang dan semakin baik. Orang inilah yang disebut gembala. Lalu, penebusnya. Apa sebenarnya arti penyelamat atau penebus? Si Bodi sendiri mengorbankan nyawanya. Untuk orang-orang yang dicintainya. Itulah penebusnya. Seperti Tuhan Yesus. Yang berkata bahwa dia sendiri adalah seorang gembala. Seorang gembala yang baik. Gembala yang baik. Ia menggembalakan domba-dombanya. Dan dia juga mengorbankan nyawa untuk domba-dombanya. Jadi, mengorbankan nyawa berarti menjadi penebus. Untuk menyelamatkan domba-dombanya. Agar domba-dombanya tidak binasa. Kemudian, saudara-saudara Sibo, yaitu mereka yang ditebus, digembalakan sendiri. Mereka pasti dengarkan suara Sibo. Jika mereka tidak mendengarkan, bagaimana Sibo dapat menebusnya? Siapa yang akan ditebus? Adalah orang-orang yang beriman. Seperti Tuhan Kristus yang datang ke dunia. Ia datang dengan tugas utama yang sangat penting. Yaitu untuk memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Anak Allah. Saudara Sibo hadir di dunia seperti sekarang. Selalu membuktikan dengan berkata, "Hai saudara-saudara, saudara si Bodi adalah Israel yang bersinar. Yang bersama-sama menebus dosa." Ia adalah salah satu dari dua saksi. Dia terus-menerus berkata, terus-menerus berbicara. Siapakah saudara si Bodi? Mengapa terus diceritakan siapa identitas saudara si Bodi setiap hari dan malam? Sama seperti Yesus zaman dahulu. Seperti Tuhan yang sangat kita cintai pada zaman dulu. Karena dengan mengenal gembala, domba-domba itu tidak akan tercerai-berai. Dengan kata lain, jika domba-domba tidak mengenal siapa gembalanya, bagaimana mungkin mereka bisa mendengar suaranya? Pertama-tama, agar domba-domba tahu bahwa, apakah saudara Sibo ini benar-benar diutus oleh Bapa Surgawi? Benarkah dia yang diutus itu? Benarkah dia akan mengorbankan nyawanya bagi kita? Apakah hal ini didasarkan pada Alkitab? Apakah Alkitab menyebutkan nubuat? Bahwa ada seorang saudara yang benar-benar akan mengorbankan hidupnya? Hai saudara-saudara, sambil mendengarkan, mari kita periksa Alkitab. Kemudian, sang Bapa membuka hatinya, dan saudara-saudara pun memahami. Seperti yang dikatakan Tuhan, Alkitab menyatakan, dengan catatanku, setelah Tuhan berkorban dan bangkit, Tuhan mengutip Alkitab, menyanyikan kitab Musa. Isi dari kitab para nabi. Di mana? Tentang bahwa Tuhan Yesus harus mengorbankan nyawa. Tentang penebusan dosa dan bahwa Yesus adalah penebus. Semuanya ditunjukkan satu persatu kepada mereka. Agar mereka percaya. Hari ini si Bodi juga berkata, "Hei, ada saudara Sibo di kitab Mazmur. Apa arti manusia? Di mana engkau bahkan mengindahkan anak orang lain? Apa artinya itu? Engkau bahkan mempedulikannya. Hei, bagian itu tentang si Bodi. Ada bayi lahir bagi kita." Tetapi dalam teks itu disebut bahwa bayi itu akan duduk di atas tahta untuk menyelesaikan segalanya. Namanya adalah Allah Bapa Kekal yang penuh nasihat. Hei, bagian kitab itu juga menceritakan tentang aku. Sepertinya seperti memanggil nama satu persatu. Keturunan perempuan juga saudara Sibo. Wahyu, matahari di tengahnya pun demikian. Penyair dalam kitab Mazmur menubuatkan. Matahari akan melangkah keluar dari kamar pengantin oleh sang mempelai pria. Loh, dia akan terus mengajarkan kebenaran. Seperti sekarang ini. Saudara-saudara, lihatlah. Saudara-saudara, apakah kalian percaya? 24 sesi kebenaran sehari. Dan nantinya masih akan ada lebih banyak lagi yang terjadi. Jangan tinggalkan saudara meski tak percaya. Tetapi, tetap percaya sampai mati. Semua hal yang dilakukan ini. Bahkan jika hal-hal ini tidak dipercayai. Tetap perhatikan, karena mereka percaya pada ajaran Sibo dan ingin mencari hidup yang lebih bermakna. Hal ini menjadi saksi bagi saudara Sibo. Saudara Sibo menyatakan kebenaran. Maka, kebenaran ini, kata Sibo. Saudara Sibo adalah seorang gembala. Dan juga penyelamat. Ia harus menggembalakan umatnya. Menggembalakan domba-dombanya sekaligus menyelamatkan mereka. Bukankah saudara Sibo seorang hamba? Iya. Apakah dia seorang gembala? Karena jika dia seorang gembala, dombanya adalah miliknya. Loh. Selain itu, dia benar-benar akan mengorbankan nyawanya. Loh. Alkitab juga menubuatkan. Dia akan mengorbankan nyawanya. Dan pengorbanan itu terjadi pada hari yang mana? Hari ketika Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya. Tanggal 14 Nisan. Hari pengorbanan Yuan Jie. Tetapi, tahunnya yang mana, ya? Nampaknya, itu tahun 2042. Dan 17 tahun kemudian. Saudara-saudara, perhatikanlah dengan seksama saudara. Apakah yang ia sampaikan ini hanyalah omong kosong? Ataukah benar-benar harus mengorbankan nyawa demi domba-dombanya? Benar-benar memberikan hidup kepada domba-dombanya? Apakah hal ini hanya terlihat jika Bapa Surgawi membuka mata kita? Bapa Surgawi tidak membuka mata dan telinga. Begitu pula tidak membuka. Dan juga hati tidak terbuka. Mereka mungkin mengatakan saudara Sibo berbohong.
Jika kita tidak mendengarkan, atau malah mendengarkan ajaran ini, kita mungkin akan binasa. Semoga saudara-saudara mendengarkan kebenaran dari saudara Sibo. Amin.